kami di sini akan mempresentasikan tentang manajemen kuantitatif dan model Markov dari dosen pengampu ada Bu Roju. Di sini kelompok kita ada saya Bibi Gujeng, saya Mariana Susanti, saya Windy Widyasari, saya dengan Indah Tuskari. Oke, kita mulai untuk slide-nya. Oke, untuk latar belakangnya, latar belakang dari kuantitatif yang model Markov ini tuh dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia industri sering ditemukan sistem yang berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain secara acak. Perubahan tersebut dapat diamati pada berbagai bidang seperti ekonomi, pemasaran, transportasi, kesehatan, teknologi informasi, dan manajemen. Salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif dalam konteks ini adalah analisis Markovnya. Analisis Markov yaitu memiliki beragam aplikasi praktis yang mengucap berbagai sektor. Dalam ini misalnya perusahaan dapat menggunakan model Markov untuk memperbaiki perilaku dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan memahami transisi antara berbagai keadaan, pelanggan seperti dari calon pelanggan menjadi pelanggan tetap, perusahaan dapat merancang ke kampanye yang lebih efektif dan efisien. Oke, lanjut. Oke, untuk ini ada rumusan masalah dibagi 3, yaitu yang pertama ada rumusan 1. Apa yang dimaksud dengan model Markov serta bagaimana konsep dasar prinsip kerjanya dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana penerapan model Markov dalam menganalisis berbagai fenomena seperti perpindahan pelanggan, perubahan kondisi cuaca, status kesehatan, perpindahan provider telekomunikasi, dan kondisi mesin produksi. Yang ketiga, bagaimana langkah menyelesaikan kasus menggunakan model Markov serta apa manfaat yang diperoleh dari penerapan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akurat. Oke, akan bersama Pak Endang. Baik, untuk tujuan penelitiannya adalah tujuan yang pertama menjelaskan konsep dasar Markov dan juga memahami penerapan model Markov dalam berbagai bidang. Nah, yang kedua adalah menyelesaikan beberapa kasus menggunakan metode Markov tersebut, lalu mengetahui manfaat model Markov untuk pengambilan keputusan. Pengertian model Markov adalah model Markov atau rantai Markov suatu model statistik yang menggambarkan perpindahan sistem dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan probabilitas transisi tertentu. Analisis tersebut adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu perubahan pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifat di masa lalu. Dalam usahanya menaksir sifat-sifat perubahan tersebut di masa akan datang. Oke, lanjut ke komponen model Markov, yaitu ada state atau keadaan. Sistem Markov terdiri dari sekumpulan keadaan. Setiap keadaan mewakili situasinya atau status tertentu yang bisa dialami oleh sistem. Terus kedua ada transisi atau transition. Nah, sistem Markov memiliki transisi antar keadaan yang dideskripsikan dengan probabilitas tertentu. Ini adalah inti dari model di mana probabilitas transisi hanya tergantung pada keadaan saat ini. Yang ketiga ada matriks transisi. Matriks yang menyimpan probabilitas transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Setiap elemen dalam matriks ini mewakili probabilitas perpindahan dari satu keadaan lainnya dalam satu langkah. Probabilitas transisi. Penerapan analisis Markov cukup terbatas karena sulit menemukan masalah yang memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk analisis Markov, terutama persyaratan bahwa probabilitas transisi harus konsisten sepanjang waktu. Keadaan transisi adalah perubahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya pada periode berikutnya. Bisa dilanjut? Matriks transisi. Matriks
probabilitas transisi adalah suatu matriks yang memuat informasi yang mengatur perpindahan sistem dari satu stage ke stage lainnya. Matriks probabilitas transisi sering disebut juga matriks stokastik karena probabilitas transisi adalah tetap dan tidak bergantung pada waktu, di mana probabilitas transisi satu langkah yang bergerak dari keadaan ke keadaan lainnya. Oke, contoh berikut adalah contoh matriks probabilitas transisi pada model Markov dengan kasus perpindahan pelanggan antara merek kopi. Sebuah perusahaan ingin mengetahui perpindahan pelanggan antara 3 merek kopi. Yang kita pakai dan kita analisa ada 3 merek. Yang pertama ada si A merek roti O, si B merek kopi kenangan, dan si C merek Forek Coffee. Berdasarkan hasil survei terhadap pelanggan diperoleh probabilitas sebagai berikut. Pelanggan roti O tetap memilih roti O sebanyak 70% dari yang kita interview. Beralih ke kopi kenangan 20%, beralih ke Forek 10%. Ya, pelanggan kopi kenangan yang kita interview beralih ke roti O sebanyak 15%, tetap memilih kopi kenangan sebanyak 75%, dan beralih ke Forek Coffee 10%. Yang ketiga, pelanggan Forek Coffee yang kita interview beralih ke roti O sebanyak 20%, beralih ke kopi kenangan sebanyak 30%, dan tetap memilih Forek Coffee sebanyak 50%. Matriks probabilitas transisi rumusnya adalah P 0,70 untuk roti O, 0,20 yang beralih ke kopi kenangan, 0,10 yang beralih ke Forek Coffee. Yang 0,15 itu tetap dari kopi kenangan beralih ke roti O, 0,75 dari kopi kenangan tetap memilih kopi kenangan, dan 0,10 dari kopi kenangan beralih ke Forek Coffee. Yang C, customer dari Forek Coffee 0,20% beralih ke roti O, 0,30% beralih ke kopi kenangan, dan 0,50 tetap menjadi pelanggan Forek Coffee. Dari matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, peluang pelanggan roti O tetap loyal pada periode berikut adalah 70%. Yang kedua, peluang pelanggan kopi kenangan berpindah ke roti O sebanyak 15%. Peluang pelanggan Forek Coffee tetap menggunakan Forek Coffee adalah 50%. Kesimpulannya adalah analisis Markov adalah teknik matematika yang digunakan untuk memodelkan sistem bisnis, sistem dinamis, dan memprediksi perubahan variabel berdasarkan data. Data masa lalu dipertanakan oleh Andrew Markov. Metode ini diberikan keputusan final, melainkan probabilitas yang membantu dalam pengambilan keputusan. Meski analisis ini memiliki berbagai keuntungan seperti kesederhanaan dan efisiensi, ada keterbatasan dalam penerapannya, terutama karena asumsi bahwa masa depan hanya dipengaruhi oleh keadaan saat ini yang tidak selalu realistis untuk sistem kompleks. Oke, terima kasih kelompok dari kita. Selesai, kita tutup. Udah. Assalamualaikum.